Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, untuk mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian, untuk bab dasar analisis ekonomi alat dan mesin pertanian bersama saya, Siti Suharyatun. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian di suatu wilayah secara efektif dan efisien. Sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis untuk menentukan biaya operasi dari tenaga dan mesin pertanian. Apabila ditinjau dari aspek wilayah, kemudian aspek sosial budaya, aspek rancang bangun kerekayasaan, aspek agroteknis, dan aspek ekonomis, suatu alat atau mesin pertanian itu layak diaplikasikan di suatu wilayah. Selanjutnya yang perlu dikaji itu adalah aspek ekonomi dari penggunaan alat dan mesin pertanian tersebut. Penggunaan alat dan mesin pertanian, kalau kita lihat dari segi ekonomi, dikatakan menguntungkan apabila manfaat penggunaannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Atau setidak-tidaknya alat mesin pertanian tersebut bila digunakan atau dioperasikan dapat membayar harganya sendiri. Analisis ekonomi penggunaan alat dan mesin pertanian dimaksudkan untuk menelaah besarnya biaya pemilikan dan biaya operasional suatu alat mesin pertanian agar dalam penggunaannya tidak mengalami kerugian. Analisis biaya yang dilakukan pada alat mesin pertanian itu nanti terdiri dari biaya kepemilikan dan biaya operasional dari alat atau mesin. Biaya pemilikan dan biaya operasional alat atau mesin terdiri dari biaya tetap atau fixed cost yang terdiri dari penyusutan, kemudian bunga modal, biaya pemeliharaan dan perbaikan secara berkala, kemudian biaya gudang, serta pajak dan asuransi. Kemudian yang kedua itu adalah biaya variabel atau biaya operasional atau variable cost yang terdiri dari bahan bakar, minyak pelumas, grease, upah operator, biaya pembelian ban, dan mungkin biaya-biaya lain yang digunakan untuk mengoperasikan mesin. Karena antara satu mesin dengan mesin yang lain mungkin biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan itu berbeda. Untuk biaya tetap, yang pertama dihitung itu adalah penyusutan. Penyusutan dapat dihitung dengan beberapa macam cara, seperti yang dijelaskan di kuliah ekonomi teknik, tetapi biasanya untuk perhitungan penggunaan alat mesin pertanian, penyusutan itu dihitung dengan menggunakan sistem garis lurus. Untuk penyusutan dengan sistem garis lurus, kita tahu ada dua cara untuk menentukan nilai penyusutannya. Yang pertama adalah nilai penyusutan yang dihitung tanpa memperhitungkan bunga modal. Jadi penyusutan sama dengan P dikurangi S dibagi N. P itu nilai awal atau harga pembelian alat. Kemudian nilai S itu harga jual kembali alat setelah umur ekonominya atau umur efektif alatnya. Kemudian N itu adalah umur ekonomi atau umur efektif penggunaan alat. Kalau penyusutan dihitung dengan menggunakan persamaan ini, artinya bunga modal harus dihitung secara terpisah dari penyusutan. Kemudian cara yang kedua itu penyusutan dihitung dengan perhitungan bunga modal atau perhitungan suku bunga bank dengan persamaan penyusutan sama dengan P dikurangi S kali CRF. CRF itu diskon faktor ya, yang ditentukan oleh besarnya bunga bank. Kemudian CRF itu bisa ditentukan dengan persamaan R kali 1 plus R pangkat N dibagi dengan 1 plus R pangkat N dikurangi 1. Kemudian P tadi harga pemilihan mesin, kemudian S harga akhir. Kalau nilai S ini tidak bisa kita tentukan atau kita tidak tahu berapa harga jual kembali alat atau mesin yang sudah dipakai, itu bisa ditentukan 10% dari harga pembelian. Ini berdasarkan R6 tahun 83. Kemudian N tadi umur ekonomis alat. Umur ekonomis itu artinya umur pakai. Jadi mungkin setelah umur ekonomis ini alat itu masih bisa digunakan tetapi sudah tidak seefektif ketika dia masih dalam umur ekonomisnya.
Kemudian R itu adalah tingkat bunga modal atau biasanya didekati dengan suku bunga bank. Kemudian yang kedua ini bunga modal. Bunga modal ini dihitung apabila penyusutan tadi dihitung dengan persamaan yang pertama, artinya suku bunganya belum dimasukkan dalam perhitungan. Bunga modal sama dengan R dibagi 100 kali P plus S dibagi 2. R tadi adalah suku bunga modalnya atau suku bunga bank. Kemudian yang ketiga, biaya tetap yang ketiga itu adalah pemeliharaan dan perbaikan secara berkala alat dan mesin. Pemeliharaan dan perbaikan dapat ditentukan dengan rumus M dibagi 100 kali P. M itu ada nilai pemeliharaan dan perbaikan dalam persen, besarnya menurut R6 itu sekitar 5%. Tetapi dalam aplikasi pemeliharaan dan perbaikan ini kalau diketahui nilainya itu lebih baik digunakan nilai yang sesungguhnya. Karena ini hanya pendekatan, 5% itu hanya pendekatan. Kemudian yang keempat itu gudang. Kalau memang memerlukan gudang, diperhitungkan nilai gudangnya. Gudang itu sama dengan H plus 100 kali P. H itu ada nilai gudang dalam persen, misalnya sama dengan pemeliharaan, jadi 5% menurut R6, tetapi tidak harus seperti ini, karena gudang itu kadang dibangun dan kita tahu berapa harganya. Kalau memang tahu harga gudangnya, dipakai harga yang sesungguhnya dari gudang. Atau kalau gudangnya misalkan sewa, ya harga sewa gudang itu yang kita gunakan untuk memperhitungkan. Nilai H ini kita pakai kalau kita memang tidak mengetahui berapa nilai gudang dari alat mesin yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pajak dan asuransi. Pajak ditentukan dengan rumus T per 100 kali P, dengan T itu ada nilai pajak dalam persen. Kemudian untuk asuransi itu adalah I per 100 kali P plus S dibagi 2. I itu adalah asuransi tergantung kondisi lokal, tetapi untuk Indonesia mungkin kalau alat mesin pertanian sepertinya untuk nilai pajaknya belum ada kepastian, berbeda dengan kendaraan bermotor yang lain ya. Kemudian nilai asuransi tergantung perusahaan dia mengasuransi. Kalau perusahaan biasanya mengasuransikan, tetapi kalau milik petani kemungkinan tidak diasuransikan. Kalau memang tidak diasuransikan, asuransi ini mungkin tidak perlu diperhitungkan. Tetapi kalau memang alat atau mesin itu cukup besar nilainya, biasanya diasuransikan, kita perlu memperhitungkan nilai asuransi. Kemudian untuk total biaya tetap per tahun itu dijumlahkan yang pertama tadi, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk selanjutnya itu adalah biaya operasional atau biaya tidak tetap. Bedanya biaya operasional dengan biaya tetap. Biaya tetap itu tetap harus kita keluarkan meskipun alat atau mesin itu tidak digunakan. Tetapi biaya operasional ini kita keluarkan kalau alat atau mesin itu memang kita operasionalkan. Untuk biaya operasional yang pertama itu adalah bahan bakar. Bahan bakar itu bisa dilihat dari penggunaannya. Jadi dihitung secara langsung penggunaan bahan bakar di lapangan, atau bisa juga didekati dengan menggunakan persamaan yang disampaikan oleh Donelhan. Jadi bahan bakar itu sama dengan 0,2 liter per HP kali PM kali WT kali FP, dengan PM itu adalah daya motor dalam HP, kemudian WT itu jam kerja per tahun, dalam jam per tahun, kemudian FP itu harga bahan bakar per liter atau rupiah per liter. Atau bisa juga biasanya di dalam spesifikasi sudah ditentukan berapa biaya berapa habis bahan bakar ya. Jadi untuk penggunaan sekian jam dia habisnya berapa. Itu bisa juga digunakan. Kemudian yang ketujuh itu adalah minyak pelumas. Minyak pelumas biasanya didekati dengan persamaan 0,40 liter per HP per 100 jam kali PM kali WT kali OP. OP itu harga minyak pelumas per liter. Nah, tetapi kadang untuk alat mesin itu dari spesifikasinya sudah ada sendiri untuk minyak pelumasnya berapa per 1000 jam atau per 100 jam, itu biasanya ada keterangan untuk kebutuhan minyak pelumasnya. Kemudian untuk grease
itu bisa didekati dengan persamaan 60% kali harga minyak pelumasnya. Ini menurut Dunehan. Kemudian untuk operator itu sama dengan WT kali WOP. WT itu jam kerja. Kemudian WOP itu adalah upah operator per jam. Jadi jam kali rupiah per jam, dapatnya rupiah. Kemudian tenaga pembantu operator itu bisa ditentukan dengan persamaan WT kali W1. W1 itu upah operator. Karena biasanya pembantu operator itu upahnya berbeda dengan operator. Kemudian kalau untuk traktor itu biasanya ban secara periodik perlu diganti, sering diganti. Jadi ban dimasukkan ke dalam biaya tidak tetap karena dia sering berganti. Ban didekati dengan persamaan N kali TP kali WT dibagi NT, dengan N itu adalah jumlah ban, berapa buah ban yang dipakai, biasanya 4. Kemudian TP itu harga ban per buah dalam rupiah per buah. Kemudian NT itu umur pakai ban. Tetapi mungkin untuk alat mesin itu berbeda-beda. Ada yang banyak yang harus diganti, tapi mungkin ada juga suku cadang yang lain dari alat mesin itu. Kalau memang dia sering diganti, itu perlu dimasukkan di dalam biaya tidak tetap. Kemudian untuk total biaya operasional per tahun itu tadi poin 6 ditambah dengan poin 7, ditambah poin 8, ditambah poin 9, ditambah poin 10, ditambah poin 11, hasilnya ya, total biaya tetap tidak tetap B dalam rupiah per tahun. Perlu diingat satu alat atau mesin satu dengan yang lain mungkin tidak sama. Jadi untuk biaya operasional ini pun poin-poinnya mungkin tidak akan sama antara satu mesin dengan mesin yang lain. Kemudian untuk biaya total penggunaan mesin atau biaya operasional mesin per tahun dapat ditentukan dengan menjumlahkan biaya tetap atau fixed cost per tahun dengan biaya operasional atau biaya tidak tetap per tahun. Jadi nanti satuannya adalah rupiah per tahun. Kemudian dari biaya operasional penggunaan mesin per tahun ini dapat ditentukan berapa biaya operasional mesin per jam dengan membagi biaya operasional mesin per tahun dengan jam kerja per tahun. Jadi akan diperoleh rupiah per jam. Kemudian untuk biaya operasional mesin per satuan unit itu bisa ditentukan dengan membagi biaya operasional mesin per jam dengan kapasitas kerja dari alat. Nanti hasilnya rupiah per unit, jadi rupiah per hektar kalau dia menggunakan satuan luas, bisa juga rupiah per kilogram, rupiah per liter, rupiah per meter kubik, dan sebagainya. KA itu adalah kapasitas kerja aktual, bisa dalam hektar per jam, bisa dalam kilogram per jam, bisa dalam liter per jam, atau yang lain. Ini adalah materi dasar analisis teknis, analisis ekonomis penggunaan alat mesin pertanian. Kemudian untuk analisis kelayakan penggunaan alat mesin pertanian akan dibahas dalam video pembelajaran berikutnya. Demikian tadi materi tentang dasar analisis ekonomi tenaga dan mesin pertanian. Semoga dapat bermanfaat dan selamat bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.